Markus, Mayang kemana? Kok beberapa hari ini kayaknya nggak, si Mayang tuh nggak pernah kelihatan gitu. Dengan rasa panik, Markus bilang bahwa Mayang ini lagi keluar, dan akhirnya si Debrena nanya lagi, nah itu panci besar buat apaan? Kata dia, itu gede banget. Si Debrena bilang gitu. Nah, Markus bilang pada waktu itu dia gunakan untuk memasak sup babi. Hai semuanya, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Di hari ini aku bakal ngebahas tentang sebuah kasus penghilangan nyawa yang sangat-sangat tragis yang menimpa orang Indonesia. Nah, tepatnya di 4 Oktober tahun 2014 guys, Indonesia dan juga Australia ini dikejutkan dengan penghilangan nyawa yang sangat-sangat mengerikan. Nah, di mana ada seorang transgender asal Indonesia ditemukan tewas secara tragis di sebuah apartemen Brisbane, Australia. Nah, disclaimer aja guys buat kalian yang nonton video ini lagi makan, jangan dilanjutkan karena amat sangat-sangat gue pengen muntah. Bahkan tubuh korban itu sudah dimutilasi, bahkan sebagian itu sudah difutung-futung dan sudah dimasukkan ke dalam panci untuk dibuat sop. Ada juga beberapa bagian tubuh korban yang sudah dimasukkan ke dalam kantong sampah dan sudah dibuang ke tempat pembuangan sampah. Nah, kita mulai aja di tanggal 13 Februari tahun 1987 di Bandar Lampung, lahirlah seorang laki-laki yang diberi nama Febri Ardiansyah. Dia itu adalah seorang putra dari pasangan Nining dan juga Nuryanto. Namun, saat usianya 1 tahun, kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Ya, saat itulah Febri ini akhirnya tinggal bersama neneknya yang ada di Lampung karena ibunya itu merantau ke Palembang. Nah, di Palembang ini sang ibu akhirnya menemukan tambatan hati yang baru. Dia menikah lagi dan dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Gaby dan juga Jenny. Walaupun terpisah oleh jarak, tapi sang ibu ini tetap seringkali ke Lampung menemui untuk bertemu dengan Febri dan untuk memberikan kasih sayangnya sebagai seorang ibu lah. Bahkan sang ibu juga rutin berkomunikasi dengan sang anak, jadi hubungan sang ibu dan juga anak pun tetap terasa dekat walaupun mereka tidak tinggal bersama. Bahkan saking dekatnya Febri dan juga ibunya, mereka itu kalau teleponan sering kayak ngomong lu gue gitu karena udah sesantai itu mereka berdua. Nah, Febri ini menghabiskan masa sekolah dasarnya di SDN 5 Penengahan dan setelah itu dia melanjutkan SMP-nya di Wiyatama dan juga melanjutkan SMA-nya di Bina Mulia yang juga masih berada di daerah Lampung. Karena sejak kecil Febri ini sudah berpisah dengan ibunya, akhirnya dia tumbuh menjadi sosok pribadi yang sangat-sangat mandiri. Bahkan sejak dia duduk di bangku SMP, dia itu sudah berdagang kecil-kecilan nih, Bes, dan juga ikut arisan. Nah, di mana uang yang didapatkan dari hasil arisan dan juga berdagang ini dia gunakan untuk kebutuhan dia sehari-hari. Nah, hingga pada akhirnya di tahun 2005 akhirnya Nining sang ibu dan juga Febri ini memutuskan untuk tinggal bersama. Tetapi mereka tinggal bersama itu tidak berlangsung lama karena di saat Febri ini sudah lulus SMA, Febri memutuskan untuk merantau ke Bali untuk merubah nasibnya. Dia meminta izin kepada ibunya dan ibunya pun mengiyakan, gak apa-apa kamu merantau, tapi kamu harus jaga diri baik-baik di sana. Nah, selama Febri berada di Bali, dia itu membuka bisnis kecil-kecilan yaitu bisnis jual beli anjing. Nah, dari usaha itulah kehidupannya Febri ini mulai berubah menjadi sangat baik dan Febri juga sering mengirimkan uang kepada ibunya dan sejak itulah kehidupan mereka itu sedikit demi sedikit mulai berubah. Karena Febri juga setiap 2 bulan sekali dia itu selalu mengirimkan uang kepada ibu dan juga adik-adiknya. Nah, tidak seperti kebanyakan pria lain di mana Febri ini sejak kecil dia itu lebih dominan seperti seorang perempuan. Karena dia itu lebih suka melakukan aktivitas yang seorang perempuan kayak memasak, bermain boneka, dan juga berbagai kegiatan yang identik dengan seorang perempuan. Nah, karena seiring bertambahnya usia nih, Bes, akhirnya perasaan tersebut semakin lama kok semakin mendalam. Akhirnya Febri pada waktu itu memutuskan untuk ke Thailand untuk operasi. Nah, akhirnya di tanggal 19 Maret tahun 2009, Febri ini menelpon ibunya karena dia memutuskan untuk berpindah kelamin dari laki-laki menjadi seorang perempuan. Dia nelpon ibunya, halo ibu, aku mau ke Thailand soalnya aku mau operasi kelamin dan juga operasi payudara juga. Febri nelpon ibunya pada waktu itu ya, ibunya cukup kaget juga lah. Kamu emang sudah yakin dengan keputusan yang kamu buat nih Febri? Kata ibunya bilang gitu. Febri bilang bahwa iya, ini tuh udah yakin dan aku udah memikirkan matang-matang dari beberapa bulan yang lalu. Karena nggak cuma bagian kelamin yang dirubah sama Febri, melainkan bagian muka dan juga bagian payudara. Sejak Febri memutuskan untuk berganti kelamin dan merubah namanya, akhirnya dia berubah menjadi Mayang Prasetyo. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas dengan nama Mayang Prasetyo. Setelah dia melakukan operasi plastik dan juga operasi kelamin, Mayang kemudian bekerja di Bali dan diketahui dia itu bekerja sebagai pekerja seks komersial. Nah, meskipun pekerjaan ini dipandang sangat negatif ya, namun di mata teman dan juga keluarganya,
karena Mayang ini adalah sosok perempuan yang sangat baik dan juga sangat bertanggung jawab dan pekerja keras. Ia juga nggak hanya memasangkan jasanya secara offline tapi juga secara online guys. Bahkan Mayang ini juga disebut-sebut sebagai pekerja seks lintas internasional. Dengan tarif dia per jam aja bisa mencapai 5 juta rupiah. Selama perjalanan hidupnya, selama di Bali dia itu bertemu dengan seorang laki-laki bernama Marcus Volke. Marcus ini adalah seorang pria umur 28 tahun kala itu yang dikenal sebagai sosok pria yang baik, penyayang hewan, dan bahkan sangat menentang kekerasan terhadap perempuan. Nah, Marcus ini kelahiran Vienna, Austria, dan kemudian dia tinggal di Brisbane, Australia, dan Marcus ini bekerja sebagai koki di kapal pesiar. Namun di balik kehidupannya itu guys, ternyata Marcus Volke ini terlilit hutang yang lumayan sangat banyak dan sangat-sangat banyak, itu sangat sulit untuk dilunaskan. Nah, selain bekerja sebagai koki, ternyata si Volke juga nih, si Marcus juga bekerja sebagai pria panggilan. Bahkan setelah itu hubungan mereka itu semakin lama semakin dekat. Selama si Mayang bekerja di Bali, dia itu sering banget keliling ke luar negeri, kayak ke negara-negara Asia dan juga Eropa. Hingga akhirnya di tanggal 1 Agustus tahun 2013, ketika mereka berada di Denmark, mereka memutuskan untuk menikah. Nah, setelah mereka menikah, akhirnya mereka kemudian tinggal bersama di sebuah apartemen dan mereka di sana menjalankan bisnis prostitusi. Nah, selain itu juga Mayang ini bekerja di sebuah klub yang terkenal dengan menampilkan wanita-wanita yang sangat erotis dan juga wanita-wanita yang sangat seksi. Nah, di tempat tersebut guys, si Mayang inilah bekerja dengan tarif yang cukup lumayan, dimana per jamnya bisa sampai 5 juta mungkin kalau dapat yang uangnya banyak kayak gitu kan, bisa lebih lah dari 5 juta. Namun di balik pernikahan mereka berdua, nggak ada yang tahu bahwa pernikahan mereka berdua ini adalah sebuah pernikahan kontrak, dimana agar si Marcus ini tuh bisa melunasi hutangnya. Nah, sementara untuk Mayang, dia bisa mempermudahkan untuk mendapatkan visa. Meskipun sudah tinggal di luar negeri guys, Mayang ini nggak berhenti mengabari kedua orang tuanya, termasuk ibunya. Dia bilang bahwa dia tuh nggak betah tinggal di luar negeri dan dia tuh pengen banget buat balik ke Indonesia. Karena selama dia tinggal di luar negeri ini, dia tuh merasa sangat-sangat kesepian guys. Dia tuh nggak punya teman, dan kan dia sama si Marcus ini kan kehidupan mereka berdua itu ya masing-masing gitu ya. Satu bekerja di sini, satu bekerja di sini. Untuk mengurangi rasa kesepiannya, akhirnya Mayang ini memutuskan untuk memelihara 2 ekor anjing untuk menemaninya selama di apartemen. Dan nggak lupa juga sang ibu juga selalu mengabari Febri, bilang kalau kamu harus jaga diri baik-baik di sana, jangan aneh-aneh, jangan pernah membuat orang sakit hati. Karena masalahnya Febri ini kan tinggal di luar negeri, dia tuh nggak punya siapa-siapa. Nah, di mana nih bes konflik antara mereka berdua ini terjadi ketika 1 ekor anjing itu buang kotoran sembarangan gitu di karpet apartemen. Hingga pada waktu itu kan Marcus lagi bekerja dan si Mayang ini nelfon Marcus, dia tuh marah-marah mengatakan bilang kalau ini anjing berak sembarangan. Dia nggak terima, dia marah-marah lah sama si Marcus. Karena pada waktu itu Marcus ini masih bekerja, Marcus ini akhirnya marah lagi lah sama si Mayang. Nah, disitulah terjadi pertengkaran di antara mereka melalui telepon. Bahkan pertengkaran mereka berdua ini semakin memanas ketika si Mayang mengancam si Marcus. Dia bilang bahwa kalau kamu nggak ngurusin ini, gue bakal bongkar semua rahasia lu sama keluarga lu. Nah, termasuk pekerjaannya si Marcus sebagai pria panggilan. Nah, sejak mereka tinggal di Australia inilah mereka tuh ternyata sering banget cekcok. Dan semakin lama pertengkaran mereka itu semakin ada aja gitu, jadi nggak pernah reda. Di puncaknya itu di tanggal 2 Oktober tahun 2014 sekitar pukul 11 malam, mereka itu bertengkar sangat hebat hingga seorang tetangga mereka yang bernama Debrena, dia itu mendengar pertengkaran tersebut. Jadi menurut sang saksi bahwa pertengkaran mereka itu didominasi dengan suaranya Mayang dan berlangsung kurang lebih 40 menit. Nggak ada yang menyangka bahwa pertengkaran malam yang sangat hebat itu ternyata adalah malam terakhir di mana si Mayang ini terlihat. Namun sekitar pukul 1.30 ternyata pertengkaran mereka ini mereda dan gak ada terdengar suara berisik-berisik juga dari kamar si Mayang dan juga Marcus ini. Namun di base setelah beberapa waktu ternyata pertengkaran itu kembali terjadi dan bahkan sangat-sangat hebat. Jadi pertengkaran keduanya itu terdengar dari beberapa unit apartemen saking kencangnya suaranya si Mayang itu. Bahkan sampai ngebuat tetangga-tetangganya itu sampai kebangun loh dengan dengar suaranya si Mayang dan juga Marcus lagi berantem. Hingga keesokan harinya di tanggal 3 Oktober tahun 2014 nih guys, Debrena Hux yang juga dia itu adalah seorang manajer apartemen itu, dia mencium aroma yang tidak sedap. Tepatnya di mana? Yaitu kamarnya si Marcus dan juga si Mayang. Nah, di mana bau tersebut tuh sangat-sangat menyengat dan kayak bau-bau aneh
yang dimana mengharuskan si Debrena ini tuh untuk mengunjungi apartemen itu. Pada sore harinya, tepatnya di pukul 18 ataupun jam 6 sore, Markus ini terlihat keluar dari kamar mereka dan dia menuju ke minimarket untuk membeli barang. Di minimarket itulah terlihat bahwa si Markus ini membeli bahan-bahan perlengkapan yang bakal digunakan nantinya, kayak panci berukuran besar, pemutih, sarung tangan, terus ada sikat pembersih, plastik besar, lakban, serta beberapa tali juga. Nah, setelah Markus keluar dari minimarket, Markus kemudian mendatangi IGD setempat yang terdekat dari rumah dia untuk mendapatkan perawatan karena adanya luka di bagian tangannya. Nah, dia bilang sama perawatnya pada waktu itu, dia bilang kalau itu adalah hasil pertengkaran dia sama pasangannya. Hingga keesokan harinya di tanggal 4 Oktober tahun 2014, guys, Debrena ini kembali mencium aroma yang semakin lama semakin menyengat dari kamar mereka berdua. Dan terlihat lagi kalau si Markus ini lagi keluar dari apartemen tersebut. Karena pada waktu itu Debrena ini merasa sangat curiga karena mayang ini tidak terlihat dari beberapa hari yang lalu, dari semenjak mereka bertengkar itu kan. Tapi lain cerita dengan si Markus, dia itu keluar masuk ke apartemen. Nah, ketika melihat pintu apartemen mereka tidak tertutup, Debrena ini memutuskan untuk ngintip dari pintu. Dia ketok permisi gitu. Setelah itu Markus keluarlah dari dalam. Dan setelah itu di dalam apartemen tersebut Markus terlihat sangat-sangat panik dengan membawa sebuah panci yang sangat besar. Markus, Mayang kemana? Kok beberapa hari ini kayaknya si Mayang tuh nggak pernah kelihatan gitu. Dengan rasa panik, Markus bilang bahwa Mayang ini lagi keluar. Dan akhirnya si Debrena nanya lagi, nah itu panci besar buat apaan? Kata dia, itu gede banget. Si Debrena bilang gitu. Nah, Markus bilang pada waktu itu dia gunakan untuk memasak sup babi. Namun ternyata supnya tersebut gosong, akhirnya menimbulkan bau yang nggak sedap. Debrena pada waktu itu udah merasa curiga. Nah, walaupun merasa ada yang aneh, guys, Debrena pada waktu itu ya percaya aja karena dia juga takut gitu. Karena dia ngerasa bahwa aroma itu nggak seperti aroma lagi memasak sup kaki babi. Namun karena Debrena kan sendirian ya, dia merasa untuk sabar karena dia harus lapor polisi. Kalau dia melakukan tindakan yang gegabah, takutnya malah si Debrena juga menjadi korban. Nah, nggak lama kemudian lagi proses memasak inilah tiba-tiba lampu apartemen mereka berdua ini mati. Akhirnya si Markus mau nggak mau dia tuh harus menelpon teknisi listrik. Nah, akhirnya datang nih seorang teknisi listrik, yaitu bernama Brandly. Nah, di saat Brandly ini datang ke apartemen, ya seperti biasa bau itu sangat-sangat menyengat. Dan pada waktu itu juga Markus bilang bahwa dia tuh minta maaf kalau bau itu lagi nggak sedap-sedapnya. Karena dia itu lagi masak daging babi dan ya dia jelaskan kalau daging babi itu gosong. Karena ada bagian dari instalasi listrik yang harus diperbaiki, jadi si Brandly ini nyuruh si Markus untuk nelpon Debrena datang ke tempat situlah. Hingga sekitar pukul 8 malam, Debrena datanglah untuk membantu menunjukkan di mana lokasi panel yang nanti bakal diperbaiki nih sama si Brandly tadi. Karena panel yang bermasalah itu berada di unit ataupun di dalam kamar tersebut. Hingga mau nggak mau si Markus ini membolehkan si Debrena masuk lagi ke dalam kamar itu. Nah, saat berada di dalam apartemen, Debrena juga sembari meneliti nih, kayak ngeliat-ngeliat kenapa ini kamar kok berantakan banget dan sangat-sangat aneh. Hingga semakin teliti dia ngeliat, ternyata ada beberapa bercak darah yang ada di dinding-dinding dan juga bagian lantai. Dan juga ada beberapa barang yang terlihat sangat rusak. Meskipun ada sesuatu yang gak aneh, si Debrena ini diam-diam mengambil beberapa foto dari kamar tersebut yang dia simpan yang nantinya bakal dia laporin kepada pihak berwajib. Karena Debrena sudah ngerasa ini sangat-sangat curiga, dia nelpon pihak polisi. Akhirnya setelah polisi dihubungi nih, tidak lama kemudian polisi datang. Nah, di mana polisi datang pada itu dengan alasan untuk melakukan pemeriksaan rutin. Nah, ketika pihak polisi di depan pintu, pihak polisi ini menanyakan keberadaan Mayang dan si Markus bilang bahwa dia sama Mayang itu baru bertengkar. Nah, seperti Debrena dan juga pihak Brandly tadi, pihak polisi juga mencium bau dengan aroma yang sangat-sangat menyengat dan nggak seperti wangi kaki babi, nggak wangi ya, bau kaki babi gitu. Akhirnya setelah itu polisi meminta izin untuk masuk ke dalam apartemen tersebut. Namun sebelum polisi masuk, akhirnya Markus ini mencoba untuk meminta izin sama pihak polisi untuk memberi makan peliharaan-peliharaannya, itu 2 anjing tadi. Namun secara tiba-tiba Markus ini justru mengunci pintu dari dalam dan juga dia melarikan diri lewat pintu belakang apartemen. Nah, setelah itu polisi terbagi menjadi 2 tim, yang satu mengejar si Markus dan juga satu lagi masuk ke dalam rumah ataupun dalam apartemen untuk melakukan pemeriksaan. Dan yang paling mengerikan adalah di mana polisi itu menemukan satu plastik besar, jadi plastik sampah gitu, dan isinya itu adalah puntungan-puntungan manusia di sana. Dan juga ada beberapa bagian tubuh lainnya ditemukan di dalam sebuah panci besar yang disebut Markus sebagai sup kaki babi. Nah, disitulah ada bagian-bagian itu dan dinyatakan bahwa potongan-potongan itu adalah milik si Mayang Prasetyo. Selain itu juga polisi menemukan beberapa bagian dari si Mayang ini sudah dibuang ke dalam tong sampah
yang ada di apartemen itu. Juga dari hasil pemeriksaan awal bahwa dinyatakan Mayang Prasetyo ini sudah meninggal dunia sebelum dia difutung-futung. Nah, luka utama si Mayang ini ditemukan di beberapa bagian tubuhnya, termasuk tusukan, terus potongan di bagian leher, sayatan di bagian ke belakang kepala, dan juga memar di beberapa bagian tubuhnya dia. Nah, untuk tim polisi yang lagi ngejar Markus ini ditemukan sedang bersembunyi tepatnya di ruang bawah tanah apartemen tersebut. Setelah itu kan pihak anjing pelacak itu mencium ataupun mengendus aroma yang ada di tong sampah apartemen itu. Namun ketika ditemukan ternyata si Markus ini ingin mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Dia ditemukan dengan kondisi yang sangat-sangat kritis karena dia itu mencoba untuk menyayat bagian lehernya tentu sedalam 30 cm. Nah, setelah itu ambulans kemudian datang dan Markus segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan. Namun sayangnya ternyata nyawa Markus juga tidak tertolong. Nah, hingga setelahnya kasus ini menjadi salah satu kasus tragedi penghilangan nyawa paling mengerikan yang pernah terjadi di Australia dan juga sempat menggemparkan publik Indonesia. Nah, selama hasil penyelidikan itu ternyata diketahui Markus dan juga Mayang ini tidak bertemu di sebuah kapal pesiar, dan juga Markus ini tidak pernah bekerja di tempat yang dikatakan sebelumnya, yaitu koki di kapal pesiar juga. Faktanya bahwa Markus dan juga Mayang ini mereka kan bersama-sama bekerja sebagai lelaki panggilan dan juga wanita panggilan. Jadi mereka ini bertemu di sebuah tempat bernama Flisserdam di Melbourne. Jadi Flisserdam ini adalah sebuah rumah bordir resmi yang tergolong kelas atas lah di Australia. Mereka itu bertemu bukan di tempat yang baik, tapi di tempat yang sama-sama lah sesuai sama pekerjaan mereka berdua. Nah, Flisserdam ini dikenal sebagai salah satu tempat kelas atas di mana klien-klien itu berasal dari kalangan-kalangan berada. Nah, karena itulah guys, para pekerja yang ada di sana mendapatkan bayaran yang sangat-sangat tinggi. Nah, di tempat itulah Mayang ini dikenal sebagai salah satu pekerja yang sangat populer, bahkan di sana dia dijuluki sebagai seorang perempuan ataupun seorang diva di Flisserdam itu. Karena dia memiliki banyak banget pelanggan tetap dan juga sangat-sangat royal dan menjadi salah satu pekerja yang sangat dinantikan oleh para klien. Namun di balik kehidupannya yang sangat keras nih Bes ya, ternyata Mayang ini ingin sekali memiliki kehidupan yang sangat sederhana, dimana dia itu ingin sekali menjadi perempuan seutuhnya dengan cara dia itu menikah dan bahkan dia ingin mengadopsi seorang anak yang nantinya bakal membuat hidup dia menjadi lebih bahagia. Bahkan kehidupan dan juga impiannya itu belum benar-benar terwujud karena Mayang ini justru kehilangan nyawa di tangan suaminya sendiri. Karena kasus ini pun menjadi salah satu tragedi penghilangan nyawa paling mengerikan yang pernah terjadi di Australia dan sangat menggemparkan Indonesia juga. Nah nih Bes, gimana menurut kalian tentang kasus ini? Boleh tuliskan di kolom komentar. Jadi ya sebenarnya nggak dibenarkan juga dengan pekerjaannya si Mayang juga, cuman karena kan itu sudah menjadi pilihannya dia, karena kan semua orang pasti punya pilihannya masing-masing. Nah pokoknya kita doakan saja semoga Mayang ini mendapatkan tempat terbaik. Dan yang paling gue kesal adalah dimana si Markus kan sampai meninggal dan dia tuh nggak berani mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakuin gitu. Jadi kasus ini tuh nggak ada yang ditetapkan sebagai tersangka karena tersangka pun sudah meninggal, sehingga si Mayang pun tidak bisa mendapatkan keadilan dengan apa yang dia alami karena dia meninggal di tangan sang suami sendiri. Nah, Bes, sampai di sini aja video kali ini, dan kalau misalnya kalian suka bisa klik like, komen, dan juga subscribe-nya di bawah. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita yang bakal aku ceritakan. Dan sampai ketemu lagi video berikutnya, bye bye.